bertemu kembali dengan Bu Adni dalam pelajaran Matematika Minang. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Ada dua rumus soal pertidaksamaan eksponen. Yang pertama untuk A lebih besar 1, dan yang kedua untuk A antara 0 sampai dengan 1. Sekarang kita lihat untuk A lebih besar 1. Bila saya punya A pangkat fx lebih besar sama dengan A pangkat gx, maka akan mempunyai penyelesaian fx lebih besar gx. Kemudian, bila pertidaksamaan saya A pangkat fx lebih kecil sama dengan A pangkat gx, akan mempunyai penyelesaian fx lebih kecil sama dengan gx. Hal ini berlaku juga bila untuk soal lebih besar atau lebih kecil. Bagaimana bila A antara 0 sampai dengan 1? Kalau soal saya lebih besar, maka penyelesaiannya lebih kecil. Bila soal saya lebih kecil, penyelesaiannya menjadi lebih besar. Jadi, kebalikannya ya, jangan keliru. Oke, mari kita lihat contoh berikut. Saya punya soal akar pangkat 3 dipangkatkan 5x lebih besar 9 pangkat 3x ditambah 7. Berarti idenya apa? Ya, dengan dibuat bilangan pokok yang sama. Bilangan pokoknya adalah 3. Ya, akar pangkat 3 itu 3 pangkat setengah. 9 adalah 3 pangkat 2. Dan kita bikin 3 pangkat. Kita coret bilangan 3. Nah, karena bilangan pokoknya adalah 3, maka tanda tetap lebih besar. Kemudian, langkah berikutnya, ini ada penyebutnya, Bu. Oke, boleh dikalikan 2, silahkan. Tetapi kalau ruas kiri dikalikan 2, ruas kanan juga harus dikalikan 2. Jadi kedua ruas harus dikalikan. Sehingga kita punya 5x lebih besar 12x plus 28. Dengan aljabar biasa, kita mendapatkan negatif 7x lebih besar 28. Kok ini negatif ya, Bu ya? Berarti kedua ruas akan saya bagi dengan negatif 7. Kalau dibagi dengan bilangan negatif, akibatnya tanda berubah. Dari lebih besar berubah menjadi lebih kecil. Ini yang harus hati-hati. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil negatif 4, X anggota bilangan real. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Saya punya setengah dipangkatkan x kuadrat plus 5x plus 1 lebih besar 1/8 pangkat x ditambah 8. Berarti ada dua pilihan. Bisa dibuat bilangan pokok setengah, bisa dibuat bilangan pokok 2. Kita kerjakan keduanya untuk melihat sama tidak jawabannya. Bilangan pokok setengah sekarang. Ini berarti 1/8 itu setengah pangkat 3. Baru ini boleh saya coret pangkat masuk. Ya, sehingga ini saya coret gitu. Diperoleh x kuadrat plus 5x plus 1 lebih kecil 3x plus 9. Kenapa kok berubah tandanya dari lebih besar ke lebih kecil? Ya, karena bilangan pokok antara 0 sampai dengan 1. Maka tanda berubah. Kalau sudah, ini pertidaksamaan biasa, pindah ruas ke kiri. Karena yang namanya persamaan kuadrat itu, atau pertidaksamaan kuadrat, ruas kanan harus 0. Kalau ruas kanan sudah 0, tinggal kita faktorkan. Sehingga diponya, pembuat nolnya adalah negatif 4 dengan 2. Oke. Kalau yang namanya pertidaksamaan, kita harus membuat garis bilangan. Ini garis bilangannya, menentukan tanda masih ingat ya waktu SMP ya? Karena soal saya lebih kecil, maka yang diarsir yang negatif. Dengan demikian,
himpunan penyelesaiannya X di mana? X antara negatif 4 sampai dengan 2, X elemen real. Sekarang kita lihat bila dibikin bilangan pokok 2. Apakah hasilnya sama seperti yang di sini? Harusnya sama ya. Nih bilangan pokok 2. Setengah itu berarti 2 pangkat negatif 1. Sedangkan 1/8 2 pangkat negatif 3. Baru kita masukkan. Ini masuk, ini masuk. 2 kita coret. Karena bilangan pokok itu 2, berarti kan A lebih besar 1, maka tanda tetap. Yang lebih besar tetap menjadi lebih besar. Ini yang hati-hati, gitu kan? Tanda tetap. Kemudian kita punya pertidaksamaan kuadrat. Seperti biasa, pindah ruas ke kiri biar ruas kanan menjadi 0. Nah, ini kok negatif ya, Bu? Boleh saya kalikan? Boleh. Tetapi kedua ruas dikalikan. Dikalikan berapa? Dengan negatif 1. Karena dikalikan dengan negatif 1, maka tanda pertidaksamaan berubah. Dari lebih besar menjadi lebih kecil. Baru kita faktorkan. Sehingga kita punya pembuat 0, negatif 4 dan 2. Karena dia pertidaksamaan, maka harus bikin garis bilangan. Plus, min, plus tandanya. Yang diarsir yang negatif karena permintaannya lebih kecil. Dengan demikian himpunan penyelesaiannya negatif 4 sampai dengan 2. Sama kan jawabannya? Tinggal mana yang pilih. Yang menurut kalian mudah. Oke, berikutnya lagi. Kalau ada model begini, berarti kita ingat, ya permisalan. Kita misalkan dulu, apa? Oh ya, 4 diubah menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 pangkat X, berarti boleh tukar tempat. Menjadi 2 pangkat X pangkat 2. Ini dia, sudah ada hal yang sama. 2 pangkat X, 2 pangkat X, yang kita misalkan dengan P. Sehingga saya punya 2P kuadrat dikurangi 5P plus 2 lebih besar 0. Kalau sudah seperti ini, persamaan kuadrat biasa, faktorkan. Diperoleh pembuat nolnya setengah dengan 2. Sudah selesai? Belum. Kenapa? Ini dalam P, padahal soal kita dalam X. Maka harus kita bongkar dulu. Untuk P sama dengan setengah, nanti X-nya menjadi berapa? Untuk P sama dengan 2, X-nya berapa? Sekarang P sama dengan setengah. P tadi 2 pangkat X, maka saya ganti 2 pangkat X. Setengah itu 2 pangkat negatif 1, jadi X-nya negatif 1. Untuk P sama dengan 2, P-nya 2 pangkat X lagi. 2 itu sama saja 2 pangkat 1, sehingga X-nya 1. Sudah selesai? Belum lagi. Kenapa? Ini pertidaksamaan, Bu. Maka harus bikin garis bilangan. Ini garis bilangannya. Mintanya lebih besar, berarti yang diarsir yang positif. Dengan demikian daerah HP-nya yang positif ini, yaitu apa? Ya, X lebih kecil negatif 1 atau X lebih besar 1. Itu daerah HP-nya. Gimana? Sudah ada bayangan ya? Kalau sudah ada, sudah lebih paham? Biar kalian lebih paham lagi, tolong kerjakan contoh berikut. Semoga tidak ada kesulitan. Terima kasih. Pertemuan saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Seperti biasa, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, rajin cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih.